Polisi menangkap dokter kandungan pelaku pelecehan seksual kepada pasien saat USG di sebuah klinik di Garut, Jawa Barat. Dokter berinisial MSF itu saat ini masih diperiksa dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Setelah videonya viral, dokter kandungan yang melakukan pelecehan seksual terhadap pasien di sebuah klinik di Garut telah diamankan polisi. Pelaku langsung diperiksa secara intensif oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Garut. Kapolres Garut AKBP Muhammad Fajar Gemilang menyatakan pelaku telah diamankan kurang dari 24 jam setelah videonya viral. Pelecehan terjadi di sebuah klinik di Garut pada Juni tahun lalu dan pelaku juga sudah tidak membuka praktik lagi di Garut. Jadi karena viral tadi malam, langsung kita atensi. Polisi membentuk tim khusus baik dari Polres Garut bersama dengan Polda Jawa Barat langsung menindaklanjut dan alhamdulillah tadi siang sudah kita amankan yang bersangkutan. Demikian kita mendatangi klinik di sekitar Garut, ada klinik Karyasa. Didapat informasi memang itu diduga terjadi sekitar bulan Juni 2024, jadi sekitar sudah 10 bulan yang lalu di lokasi. Pelaku yang kini telah diamankan, statusnya kini masih dalam pemeriksaan dan masih didalami untuk menentukan langkah selanjutnya. Sementara sudah ada 2 korban yang mendatangi langsung ke Polres terkait masalah ini. Dari Garut, Jawa Barat, II Solihin, iNews melaporkan. Pemirsa, dokter MSF melecehkan pasiennya saat melakukan USG kandungan di sebuah klinik di Garut, Jawa Barat. Rekaman video yang viral diduga terjadi pada Juni tahun 2024 lalu. Polisi masih mendalami keberadaan korban lainnya. Video ini viral dan segera meresahkan masyarakat. Seorang dokter kandungan, Opjin, diduga melakukan pelecehan seksual terhadap seorang pasiennya di Garut, Jawa Barat. Menurut Dinas Kesehatan Garut, kasus pelecehan seksual tersebut terjadi tahun lalu, Juni 2024. Dokter berinisial MSF juga berdinas di rumah sakit pemerintah, namun pada akhir 2024 kontraknya telah dihentikan. Kasus yang memang sudah lama sebetulnya ya, di tahun 2024. Tapi memang untuk pastinya nanti saya mungkin akan klarifikasi lagi dan cek lagi ya ke dokumen-dokumen yang waktu itu masuk ke Dinas Kesehatan. Bu, kalau korban dulu sempat lapor nggak, Bu? Nantilah saya lihat lagi ya itu teh. Sempat lapor, beliaunya aktif lapor atau kitanya yang dapat laporan terus manggil gitu ya. Nah, itu yang mungkin yang harus saya pastikan lagi ya. Karena itu kasus sebetulnya sudah rada cukup lama ya. Ya maksudnya itu di 2024 gitu. Nah, terkait prosesnya itu waktu itu nanti saya harus memastikan dulu dari dokumennya. Ya. Jadi baru viral hari ini ya, Bu? Baru viralnya hari ini? Memang itu untuk memastikan memang betul di Garut itu ya? Nah, ini juga nanti saya pastikan dulu ya, pastikan dulu. Peristiwa pelecehan seksual yang viral tersebut diduga terjadi di sebuah klinik tempat pelaku berpraktek di Garut, Jawa Barat. Menurut pengelola klinik, dokter MSF hanya berpraktek selama 2 tahun, meski namanya masih tercantum di papan praktik dokter klinik tersebut. Berapa lama, Bu, berprakteknya di sini, Bu? Sekitar 2 tahun. Oh, 2 tahun. Sejak tahun berapa, Bu? 2020. Sampai Sekarang, tapi sebenarnya kalau dari BIN sudah tidak pernah lagi di sini. Itu sempat ada kecurigaan pasien yang disampaikan langsung ke pihak polisi. Ya, sempat ada keluhan. Kemudian saya juga sudah koordinasi dengan pihak kepolisian. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada kepolisian. Pelecehan seksual dilakukan saat dokter tersebut melakukan pemeriksaan USG terhadap pasien. Polres Garut telah mendapatkan laporan dari 2 orang korban dokter MSF dan tengah mendalami kemungkinan adanya korban lain. Sementara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berharap pelaku pelecehan pasien di Garut dan juga pelaku pemerkosaan keluarga pasien di Bandung dihukum seberat-beratnya. Kementerian juga akan memberikan pendampingan kepada korban.
Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia Veronika Tan mendatangi Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung untuk melihat secara langsung lokasi pemerkosaan oleh oknum dokter residen Unpad terhadap keluarga pasien Senin lalu. Saat kunjungannya, Veronika menyebut akan mengawal kasus ini hingga tuntas karena pelaku harus diberi hukuman maksimal agar menjadi efek jera. Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi menyampaikan akan memberi pendampingan trauma psikologis kepada para korban. Kami sudah melakukan koordinasi dengan Dinas P3A setempat. Saat ini sedang melakukan pendampingan layanan. Kami berusaha memberikan layanan yang maksimal untuk korban. Kemudian yang kedua, kami juga sudah melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum agar kemarin diwakili oleh Bu Wamen diberikan sanksi seberat-beratnya yang memberikan efek jera. Terkait hal itu, kuasa hukum korban Ruli Panggabean menemui penyidik Polda Jawa Barat untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi. Dia pun berharap ada potensi korban mendapat hak kompensasi dari rumah sakit akibat insiden ini. Saya sih akan memastikan bahwa hak-hak dia tidak terabaikan, ya, termasuk hak-hak perdatanya. Nah, tuntutan tadi saya sudah buka sedikit kepada Direktur SHS untuk coba berpikir untuk apa yang bisa diberikan kompensasi pada mereka. Tapi tadi alhamdulillah Direktur SHS sudah menyatakan tegas-tegas siap bertanggung jawab untuk dan lain sebagainya. Tidak semua free, nggak ada biaya dan lain untuk. Ruli menilai pengawasan rumah sakit sangat kurang terhadap dokter PPDS yang bertugas. Hingga kini, kondisi korban masih mengalami trauma pasca peristiwa terjadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengingatkan kasus kekerasan seksual yang melibatkan dokter bisa menggerus kepercayaan masyarakat terhadap profesi dokter. Oleh sebab itu pengawasan terhadap kode etik profesi perlu diperketat. Karena di tengah situasi kita sedang berupaya untuk memulihkan kepercayaan publik ya terkait dengan kasus-kasus yang terjadi sebelumnya, khususnya yang di RSHS. Kita ini sedang mencoba agar supaya masyarakat kembali pulih kepercayaan terhadap fasilitas kesehatan yang disediakan oleh pemerintah. Saya melihat bahwa ini sesungguhnya berarti yang harus dilakukan adalah bagaimana kita bisa memperbaiki masalah yang sistemik ya. Jadi kaitannya dengan pengawasan menjadi sangat penting, bagaimana kode etik profesi juga menjadi sangat penting gitu ya. Apalagi ini kan kasusnya adalah kasus relasi kuasa ya. Relasi kuasa ini yang sedang muncul belakangan ini. Ini menurut saya menjadi satu hal yang bagi perempuan seperti kami ini agak mengerikan sekali karena profesi dokter itu adalah profesi yang kita sebut sebagai penyelamat jiwa gitu. Kita datang kepada mereka itu adalah untuk berobat atau mungkin dalam situasi-situasi yang lebih sempit daripada itu kaitannya dengan jiwa. Nah maka tentu kita ingin memberikan semua yang bisa kita berikan termasuk kepercayaan itu pada orang yang bisa kita percaya. Nah, ketika kasus-kasus ini muncul, ini dikhawatirkan itu akan terus menggerus kepercayaan masyarakat kepada profesi, khususnya profesi dokter. Jadi saya kira memang ruang untuk mereka bisa menyampaikan terkait dengan kekhawatiran mereka, begitu ya, itu perlu untuk disosialisasikan kembali. Nah, sebetulnya kita ini dari Kemen PPA itu punya yang namanya SAPA 129. Dari Komnas Perlindungan Anak juga ada, dan lain sebagainya juga ada. Bahkan dari wilayah di Jawa Barat juga saya kira ada, begitu ya. Hanya mungkin sosialisasinya saja. Dan kadang-kadang karena tadi ya, karena kan untuk kasus yang di RSHS ini, mereka itu dibius, sehingga mereka sendiri bingung itu apakah sebetulnya yang terjadi pada diri mereka gitu. Kecuali tadi ada pendampingan dari keluarga sehingga mereka bisa mendorong agar supaya yang bersangkutan melakukan pemeriksaan mandiri dulu, kemudian apabila terjadi sesuatu dia langsung melapor begitu ya. Itu kan tentu didukung oleh orang di sekelilingnya seperti itu. Ikatan Dokter Indonesia tidak menampik usulan tes kejiwaan rutin bagi para dokter.
Namun Idi tetap menekankan pemerintah harus memperbaiki sistem praktik kedokteran. Di samping dokter juga masih mempunyai sifat pribadi manusiawi seperti manusia normal lainnya. Ada usulan tiap tahun dites kejiwaan. Nggak usah tiap tahun, tiap bulan dites kejiwaan pun selama tadi sistemnya tidak baik, ya tetap ada pelanggaran. Itu loh. Karena kejiwaan itu kan munculnya setiap saat. Pada saat normal di tes kejiwaannya normal, nggak ada masalah. Di saat saya kelelahan kemudian saya nggak punya uang, punya pasien secantik Mbak Anita, ya tergoda lah, ya kan, gitu loh. Artinya itu hal-hal yang manusiawi. Ada niat, kalau nggak ada kesempatan itu nggak akan terjadi. Dan juga mungkin ada juga kriminal juga lah, hal-hal yang kriminal. Jadi memahami kasus Bandung itu harus holistik. Tidak hanya pelaku tangkap selesai penjara, pecat misalnya dari ini selesai. Tapi nextnya bagaimana? Udah ada pasien lain.